Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Husnul Hatimah. Saya mahasiswa RPL dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Di sini saya akan membawakan materi mengenai ilmu falak. Langsung saja. Menurut bahasa, falak artinya orbita atau lintasan benda-benda langit. Sehingga ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan yang lainnya agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. Adapun ruang lingkup dari ilmu falak itu sendiri adalah ada 4 bidang, yakni yang pertama arah kiblat dan bayangan arah kiblat, yang kedua ada waktu-waktu sholat, yang ketiga awal bulan hijriah, dan yang keempat gerhana matahari dan bulan. Arah kiblat. Ilmu falak membahas arah kiblat pada dasarnya adalah menghitung besaran sudut yang diapit oleh garis meridian yang melewati suatu tempat yang dihitung arah kiblatnya dengan lingkaran besar yang melewati tempat yang bersangkutan dan Ka'bah, serta menghitung jam berapa matahari itu memotong jalur menuju Ka'bah. Kemudian yang kedua waktu sholat. Ilmu falak membahas waktu sholat pada dasarnya adalah menghitung tenggang waktu antara ketika matahari berada di titik kulminasi atas dengan waktu ketika matahari berkedudukan pada awal waktu-waktu sholat. Selanjutnya ada awal bulan hijriah. Pembahasan awal bulan dalam ilmu falak adalah menghitung waktu terjadinya ijtima atau konjungsi, yakni posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi, serta menghitung posisi bulan ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu. Kemudian gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari sehingga cahaya matahari terhalang oleh bulan. Kemudian gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan sehingga cahaya matahari yang seharusnya mengenai bulan terhalangi oleh bumi. Selanjutnya ilmu falak dalam peradaban Islam. Sekitar 300 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, negara-negara Islam telah memiliki kebudayaan dan pengetahuan tinggi. Banyak sekali ilmuwan muslim bermunculan dengan hasil karyanya yang gemilang. Pada tahun 773 Masehi, seorang pengembara India mengarahkan sebuah buku data astronomi berjudul Sinbin atau Sinbanta kepada kerajaan Islam di Baghdad. Oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur diperintahkan agar buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perintah ini dilakukan oleh Muhammad ibnu Ibrahim al-Fazari atas usahanya. Inilah Al-Fazari dikenal sebagai ahli ilmu falak yang pertama di dunia Islam. Di samping itu, Al-Khawarizmi menemukan bahwa zodiak atau ekliptim itu miring sebesar 23,5 derajat terhadap ekuator, serta memperbaiki data astronomis yang ada pada buku terjemahan Sinhid. Dua buku karyanya adalah Al-Mustasbar fi Hisabil Jarwal Mubarakah dan Siratul Ardi merupakan buku penting dalam bidang ilmu falak sehingga banyak diikuti oleh para ahli ilmu falak berikutnya. Selain para tokoh tersebut, Ulugh Beg ahli astronomi asal Iskandaria dengan observatoriumnya berhasil menyusun tabel data astronomi yang banyak digunakan pada perkembangan ilmu falak masa-masa selanjutnya. Hal demikian ilmiah yang menyebabkan istilah-istilah astronomi yang berkembang sekarang ini banyak menggunakan bahasa Arab, misalnya nadir, mintaqatul buruj, dan lain sebagainya. Sekalipun ilmu falak dalam peradaban Islam telah cukup maju, namun yang patut dicatat adalah bahwa pandangan terhadap alam masih mengikuti pandangan Aristoteles, yaitu geosentris. Adapun ilmu falak di Indonesia itu sejak adanya penanggalan Hindu dan penanggalan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, serta adanya penanggalan Jawa Islam oleh Sultan Agung
Sebenarnya bangsa Indonesia sudah mengenal ilmu falak. Kemudian seiring dengan kembalinya para ulama ke Indonesia dan bermukim dari Mekah pada awal abad 20, ilmu falak mulai tumbuh dan berkembang di tanah ini. Mereka mengajarkan kepada santrinya di Indonesia, di antaranya adalah Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri. Ulama muda yang belajar kepadanya adalah Ahmad Dahlan Simarani, dan kemudian mereka ajarkan lagi kepada santrinya dan seterusnya. Adapun kesimpulan dari materi ilmu falak ini yaitu mempelajari suatu disiplin ilmu tentu ada suatu tujuan. Begitu juga ketika kita mempelajari ilmu falak mempunyai suatu tujuan yang sangat jelas. Selain hukumnya wajib kifayah, berdasarkan kaidah ushul, tidak sempurna suatu kewajiban jika tidak ada sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi wajib hukumnya. Juga ada maksud lain, yaitu dengan mempelajari ilmu falak atau ilmu hisab, kita dapat memastikan ke arah mana kiblat suatu tempat di permukaan bumi. Kita juga dapat memastikan waktu sholat telah tiba atau matahari sudah terbenam untuk berbuka puasa. Dengan ilmu ini pula, orang yang melakukan ruqyat hilal dapat mengarahkan pandangan dengan tepat ke posisi hilal. Bahkan kita juga dapat mengetahui akan terjadinya peristiwa gerhana matahari atau gerhana bulan berpuluh bahkan beratus tahun yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ilmu falak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.